Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah metode numerik. Adapun untuk pembahasan pada pertemuan kali ini, yakni lanjutan dari video sebelumnya, yakni terkait interpolasi. Namun untuk part yang kedua. Adapun layout pada video kali ini, kita akan membahas the rest of the methods about interpolation gitu ya. Yang pertama ada Lagrange, kemudian yang kedua ada spline method. Kayak gitu. Langsung aja. Nah, Lagrange method sama seperti dengan metode-metode interpolasi yang lainnya gitu ya. Yang namanya metode interpolasi itu sebenarnya kurang lebih sama, hanya bagaimana kita merepresentasikan dari bentuknya itu gitu ya, bentuk dari functionnya itu gitu ya. Adapun general equation untuk Lagrange method itu adalah summary gitu ya dari konstanta atau functionnya gitu ya, function sama weighting gitu ya. Jadi kayak bobot gitu ya, bobot yang menunjukkan identitas si Lagrange itu sendiri gitu ya. Jadi ada dua hal penting gitu ya dalam Lagrange method gitu ya. Ada dua subjek penting gitu ya. Yang pertama itu adalah function gitu. Functionnya ini adalah A kan gitu ya, AN misal gitu ya. Ini tuh adalah YN sebenarnya, atau bisa dianggap FXN gitu ya. Jadi function dari suatu peubah gitu, function dari suatu peubah. Kemudian yang kedua itu adalah basis atau weighing, atau yang biasa dengan disebut bobot, yang menunjukkan dari si Lagrange. Dan ini gitu ya, itu adalah sum dari banyaknya titik gitu ya yang dicari gitu. Jadi intinya Lagrange method ini dia tuh harus tahu functionnya, kemudian kita harus menghitung basisnya gitu. Nggak sama kayak yang kemarin daerah kan udah ya, kita pengen misal kuadratik, ya udah bentuknya kuadratik terus berapa poinnya gitu. Misal kalau kita mau linear berarti ada 2 poin, kalau kuadratik berarti dia ada 3 poin dan seterusnya gitu ya. Nah kalau Lagrange ini kita membutuhkan yang namanya bobot gitu ya, weighing atau bobot kayak gitu. Mungkin masih agak ini gitu ya. Nah ini adalah general equation yang tadi saya bilang gitu ya. Nah misal ini untuk linear interpolation, tapi untuk semua itu sama ya. Kalau linear berarti dia membutuhkan 2 poin gitu. Nah untuk yang linear equation gitu ya, kan dia membutuhkan 2 poin, artinya gitu ya P 1x gitu ya, karena linear gitu, itu sama dengan A0 kali L0 ditambah A1 kali L1. Kenapa ditambah? Karena ini adalah sum gitu ya, dan dia dimulai dari 0, artinya berarti A0 kali L0 ditambah A1 kali L1 X kayak gitu misal gitu ya, dimana dimana A0 nya berarti sama dengan Y0 atau sama dengan F ketika X0, apapun itu gitu ya, tergantung dari functionnya gitu ya. Dan L0 sama dengan X dikurangi X1 per X0 dikurangi X1 gitu ya. Dan untuk A1 nya berarti sama gitu ya, E1 atau F X1 gitu ya. Kemudian L1 sama dengan X dikurangi X0 gitu ya, X1 dikurangi X0 kayak gitu. Sebenarnya ini gampang gitu ya, mau berapapun tinggal dilihat. Kalau L1 gitu ya berarti gitu ya berarti gitu yang menjadi pengurangnya adalah yang tidak disebutkan sebagai ininya kayak gitu. Mungkin agak bingung gitu ya, nanti saya jelaskan lah lebih lanjut gitu ya. Jadi seperti itu. Nah kalau untuk kuadratik sama, dia membutuhkan 3 poin gitu ya, membutuhkan 3 poin. Berarti apa gitu ya, P2x sama dengan A0 kali L0x gitu ya, ditambah A1 kali L1x gitu ya, ditambah A2 kali L2x. Kata kita membutuhkan 3 poin gitu ya, dimana gitu ya tadi sama gitu ya, A0 nya itu sama dengan Y0 atau sama dengan Fx0 gitu. Nah untuk L0 nya berbeda, karena apa? Karena sekarang kita sudah memiliki 3 poin, which means gitu ya, L0 atau basisnya itu adalah X dikurangi X1 gitu ya per dikali gitu ya X dikurangi X2, kemudian X dikurangi nah kayak gini doang, dibagi gitu ya, X0 dikurangi X1, X0 dikurangi X2 kayak gitu, selesai gitu ya. Nah untuk L1 nya gimana? Ya sama gitu ya, L1 nya berarti
sama dengan X dikurangi X0, kemudian X dikurangi X2. Nah, di sini berarti X1 dikurangi X0, dan di sini adalah X1 dikurangi X2 gitu. Jadi yang dia dicari di sini gitu ya, di sini nggak ada X1-nya, tapi di sini dia dikurangi kayak gitu. Jadi nggak perlu dihafal gitu ya, selama tahu polanya insya Allah bisa untuk menghitung Lagrange atau si bobot ini. Nah, begitu pula dengan kubik. Kalau kubik berarti kita butuh 4 poin gitu ya. Ini sama kayak gitu, berarti kan kita butuh A0, L0, A1, L1, A2, L2, A3, L3, dimana A0 ini sama dengan Y0 gitu ya, kemudian L0 nya sama gitu kan, sama kayak gini gitu ya, X dikurangi X1, X dikurangi X2 sama X dikurangi X3 gitu, karena sekarang ada 4 poin gitu ya. Nah, bawahnya pun juga sama. Kalau kalian perhatikan pasti dia memiliki bentuk yang serupa gitu ya. Dan mungkin di sini ada yang salah gitu ya. Taunya yang salah di mana? Di sini gitu ya. Harusnya kalau dia L1, ini kan L1 ya, ini kan L2, ini L3. Nah, kalau L1 harusnya gitu ya, X dikurangi X0, kemudian X dikurangi X2, kemudian X dikurangi X3. Nah, di sini berarti X1 dikurangi X0, X1 dikurangi X2, dan X1 dikurangi X3 gitu ya. Jadi pretty easy gitu ya, pretty simple untuk diterapkan gitu. Jadi nggak perlu dihafalkan kayak gitu. Cuman harus tahu gitu, kalau dia linear berarti butuh 2 titik, kalau dia kuadratik berarti butuh 3 titik, and so on kayak gitu. Jadi tergantung mau order berapa gitu ya, seberapa banyak titik yang mau diakomodir, sebanyak itulah sum dari function dikali dengan bobotnya. Oke, mungkin untuk memudahkan kita ke exercise gitu ya. Nah, exercise-nya masih sama gitu ya. Kemarin kalau ada rain droplet, kemudian di observe pakai roket, dan ini adalah perhitungannya gitu ya. Coba dong cari gitu ya, cari velocity pada T16 menggunakan Lagrange method for linear, second, and third gitu ya. Jadi ini adalah droplet yang roket-roket itu gitu ya. Nah, kemudian kan dimintanya linear gitu ya untuk Lagrange gitu. Berarti kalau linear 2 poin gitu ya, 2 poin. Terus kan kita disuruh nyarinya adalah gitu ya, disuruh nyarinya adalah V ketika 16 gitu. Berarti sama gitu ya, 16 itu diantara mana sama mana sih gitu ya. Berarti dia diantara sini sama sini. Let's say dia di sini gitu ya, T sama dengan 16 gitu ya, karena kita membutuhkan 2 poin. Jangan lupa fungsi utamanya yakni Pn sama dengan summary dari I sama dengan 0 sampai N gitu ya, untuk AI kali LI, berarti di sini bukan X, berarti di sini T gitu ya. Apapun sih gitu ya, yang penting kalian paham maksudnya gitu ya. Nah, karena di sini 2 poin gitu ya, berarti hanya ada 2 suku gitu ya, A0 kali N0T gitu ya, ditambah A1 kali L1T gitu ya. Harusnya seperti ini karena dia linear kayak gitu. Nah, ya udah langsung aja gitu ya. Karena kita tahu berarti di sini adalah TL0-nya sama dengan 15, T1-nya sama dengan 20 gitu ya. Dengan VT0 sama dengan 362,78 dan VT1 sama dengan 517,35 gitu ya. Udah tinggal masukin aja gitu. Masukinnya gimana gitu ya? Berarti ini adalah fungsi utamanya gitu ya. Anggap aja VT gitu ya, sama dengan VT0 dikali L0T ditambah gitu ya VT1 gitu ya kali L1T gitu ya. VT0 berarti langsung aja ini dimasukkan 362,78 gitu ya. Nah, di sini berarti L0-nya masih ingat, berarti dia T1 berarti dia T dikurangi T1 gitu ya, dibagi T0 dikurangi T1, kemudian ditambah VT1 berarti 517,35 dikali L nya gitu ya, bobotnya berarti sama dengan T dikurangi T0 dibagi T1 dikurangi T0 gitu ya. Udah tinggal masukin aja gitu ya, 362,78 dikalikan T per T1 berarti 20, T0 15 dikurangi 20 ditambah 517,35 dikali T dikurangi 15 dibagi T1 20 dikurangi 15. Nah, ini nanti kalian selesaikan, ini kan nanti ada hasilnya, udah deh ketahuan gitu ya. Nah, ini tuh masih rumus utama, masih rumus
umum gitu ya. Karena apa? Karena masih ada nilai T-nya gitu ya. Berarti nanti nilainya harus berupa T something gitu ya. Nah, baru ketika nanti T-nya di replace gitu ya, disubstitusi sesuai dengan yang diminta V16, tinggal dimasukkan T-nya menjadi 16 sehingga nanti hasilnya ketahuan gitu ya, berapa milimeter per sekon, misal seperti itu gitu ya. Begitu pula dengan yang misal kuadratik gitu ya. Berarti kalau kuadratik kita butuh, saya ganti ini aja deh, warna aja ya, jadi warna biru misal gitu ya. Gini ya. Jadi kan misal gini ya, kalau kuadratik berarti dia butuh 3 points gitu. Masih ingat gitu ya cara pemilihan angkanya ketika dia T16 lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 22,5 atau 10 gitu ya. Gampang gitu ya, berarti kita lebih dekat ke 10 gitu ya, karena selisihnya cuma 6, sedangkan kalau ini ke 6,5. It's mean gitu ya, T0 nya sekarang jadi 10, T1 nya sama dengan 15, T2 nya sama dengan 20, dan ini mengikuti gitu ya untuk V nya gitu ya. Berarti di sini VT0 nya gitu ya sama dengan 227,04 gitu, kemudian VT1 sama dengan 362,78, VT2 sama dengan 517,35 gitu ya. Balik lagi ke persamaan umum gitu ya. Persamaan umumnya berarti VT sama dengan A0 langsung aja lah ya. VT sama dengan VT0 dikali 0T gitu ya, ditambah VT1 kali L1T ditambah VT2 kali L2T kayak gitu ya. Dimana VT0 nya ya pasti ini gitu ya, kemudian VT1 nya ini, kemudian VT2 nya ya nilainya ini. Nah, mungkin yang bedanya di sini adalah bobotnya gitu ya. Nah, ini depends on you, mau ditulis dulu terpisah atau mau dicari terpisah boleh, atau langsung dijadikan dalam satu persamaan itu pun juga boleh. Yang pasti yang penting gitu ya, yang penting paham gitu ya. Untuk mendapatkan L0 berarti dia adalah T dikurangi T1, T0 dikurangi T1 gitu kan. Kemudian dikalikan dengan ini gini. Kemudian dikalikan dengan T dikurangi T ini T2 gitu ya. Kemudian ini dikalikan T0 dikurangi T2 kayak gitu. Karena kan dia cuman 3 titik ya, cuman 3 titik gitu ya, berarti ada 0, T1, T2 gitu. Nah, kemudian untuk L1 nya berarti sama gitu ya, T dikurangi T0, T dikurangi T2, dan di sini berarti T1 dikurangi T0 gitu ya. Kemudian di sini T1 dikurangi T2 gitu. Udah deh, nanti kalian masukkan sesuai dengan nilainya, nanti sama gitu. Harusnya dia bentuknya umumnya masih dalam bentuk T. Kemudian kalau disuruh masukkan 16 berarti nanti T-nya di replace jadi 16. Udah deh ketahuan berapa gitu ya. Begitu pula dengan yang cubic gitu ya. Ganti warna deh, warna merah gitu ya. Begitu pula dengan yang cube, berarti dia fungsi utamanya itu adalah langsung aja deh, VT0 gitu ya. Cube berarti dia butuh 4 points gitu ya. VT0 kali L0T gitu ya, ditambah VT1 kali L1T gitu ya, ditambah VT2 kali L2T ditambah VT3 kali L3T kayak gitu. VT1, T2, T3 dia ngikutin dengan titik yang dipilih gitu ya. Nah, di sini karena 16 udah tahu gitu ya, berarti kan nggak mungkin tuh milih 0, pasti dia milihnya 22,5. Artinya 4 ini kita occupy gitu ya, dengan T0 nya 10, T1 nya 15, T2 nya 20, T3 nya sama dengan 22,5. Semuanya masih sama dengan yang tadi gitu ya. Kalian hanya perlu untuk mencari berapa bobotnya gitu ya, dimana L0 berarti sama dengan T dikurangi T1 dikali T dikurangi T2 dikali T dikurangi T3 dibagi gitu ya, T0 dikurangi T1 dikali T0 kurangi T2 dikali T0 dikurangi T3. Begitu pula sampai L3 kayak gitu, itu sama gitu ya. Tinggal mana yang dijadikan penyebut dan mana yang dijadikan pembagi gitu ya, karena polanya sama. Oke, ini terkait Lagrange gitu ya. Kita balik ke presentasi gitu ya. Lagrange udah selesai, and it's
pretty easy gitu ya. Yang penting kalian paham sama pakemnya gitu ya, pakem dari si Lagrange bahwa dia itu membutuhkan function dan dia membutuhkan ingat ini dah, function dan dia membutuhkan basis gitu ya, pokoknya dia butuh ini gitu. Jadi ada dua gitu ya. Nah, metode selanjutnya yakni spline gitu ya. Nah, di sini tuh idenya tuh sebenarnya dibilang rumit nggak rumit gitu ya, cuman simple gitu ya, tapi memang agak rumit sedikit gitu ya. Jadi idenya dari spline ini adalah untuk mengatasi metode interpolasi yang sudah dijelaskan sebelumnya dari direct, polinom, direct, Newton sama Lagrange gitu ya, yang sometimes gitu ya menghasilkan solusi yang buruk untuk beberapa, ini bukan solution, untuk beberapa function gitu ya. Karena ada beberapa function itu bila dia didekati dengan numerik gitu ya, dia itu hasilnya nggak bagus gitu ya. Contohnya adalah misal seperti ini gitu ya, ini adalah functionnya gitu ya, non-linear gitu. Nah kemudian kita dikasih 6 titik gitu ya, dikasih 6 titik gitu, dimana titik itu antara minus 1 sampai 1 gitu ya. Nah percobaan ini tuh dilakukan sama Runge gitu ya, mungkin sudah paham ya karena atau belum ya terkait Runge gitu ya. Jadi dia yang mendeklar pertama kali terkait dengan bahwa gitu ya, semakin banyak titik gitu ya, itu belum tentu hasilnya itu mendekati benar gitu. Karena kemarin kan kalau kita mencoba semakin deket titiknya gitu ya dari beberapa metode dengan function yang mungkin sederhana gitu, semakin tinggi ordernya semakin bagus gitu. Tapi ternyata ada satu hal gitu ya, terkadang ada beberapa function yang ketika kita menggunakan banyak titik atau memilih dengan order yang tinggi gitu ya, itu solusinya malah lebih buruk atau jauh dari true solutionnya gitu ya. Salah satunya ini gitu ya. Nah di sini gitu ya, ketika menggunakan polinom biasa gitu ya, didekati hasilnya itu tidak bagus gitu ya. Ketika digambarkan gitu ya, dia muncul oscillation gitu ya, muncul gelombang bukan gelombang ya, fluktuasi gitu, yang dia berfluktuasi atau menyimpang dari true solutionnya gitu ya. Misal di sini ini yang warna hitam ini adalah solutionnya gitu ya, kemudian yang titik-titik ini adalah solusi numeriknya gitu ya. Dia ada perbedaan yang cukup tinggi gitu ya. Nah di sini solutionnya, di sini ketika kita menggunakan 6 titik gitu. Nah kemudian kita pengen nyoba lagi, ini kira-kira kenapa ya gitu, apakah emang benar gitu ya kalau semakin banyak titiknya itu semakin gak bagus gitu ya. Nah di sini si Runge nyoba lagi gitu ya, dia menggunakan 20 titik gitu ya, ternyata gitu ya dia malah diverge gitu ya. Tahu kan kalau metode numerik itu kan semakin dia bagus berarti dia semakin converge, dia mendekati satu nilai gitu ya. Sedangkan kalau dia udah kemana-mana atau istilah katanya kalau kalian istilah katanya dia meledak gitu ya, solusinya meledak gitu. Nah berarti dia namanya diverge gitu. Nah di sini diketahui bahwa diverge-nya itu pada titik sini dia sudah tidak mulai mengikuti gitu ya. Berarti teori yang bilang bahwa semakin banyak titik itu semakin mendekati benar gitu ya, itu sometimes untuk beberapa function itu nggak berlaku. Nah spline ini gitu ya, spline method ini adalah digunakan untuk mengakomodir atau menghindari gitu ya hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Jadi dia tetap bisa menambah titik gitu ya, cuman tetap mendekati true solution. Nah makanya digunakannya si spline ini. Jadi idenya tuh sederhana gitu ya, karena ada function yang ternyata dia memunculkan oscillatory graph gitu ya, yang dia menghasilkan gelombang gitu ya. Jadi dia diverge gitu. Ketika dia menggunakan titik yang banyak, maka spline ini adalah gimana ya kita bisa menambahkan titik atau menggunakan titik yang banyak tapi tetap stay to true solutionnya kayak gitu. Nah mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kita mengaplikasikannya gitu kan. Nah untuk linear interpolation gitu ya, itu masih sama aja gitu ya. Jadi dia menggunakan dua consecutive points yang berdekatan gitu ya. Misal kayak gini gitu ya, kalau masih ingat gambar jelek ini gitu ya, di sini ada titik, di sini ada titik, 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 titik gitu ya. Nah berarti kan di sini adalah x0, y0 gitu ya, ini adalah x1, y1 gitu ya. Nah spline itu
dia mencoba menghubungkan, kalau linear berarti mencoba menghubungkan dua titik gitu kan. Tapi sebenarnya spline itu semua itu menghubungkan dua titik sih untuk mempermudah gitu ya. Jadi misalnya seperti ini gitu ya, menghubungkan dua titik. Nah, untuk persamaannya sebenarnya sama aja sih gitu ya, tinggal dimasukkan fungsinya ini aja gitu ya, kemudian function berapa. Kalau ini kan misal x0 sama x1 berarti ya cuman ini doang gitu ya. Kalau nanti misal x1 ini x2 sama x3 berarti ya ditambahkan ini gitu ya, dan seterusnya gitu, dan seterusnya. Jadi misal seperti itu gitu ya. Ini adalah ini misal, jadi seperti itu gitu ya. Nah, untuk yang kuadratik ini beda lagi gitu. Kalau yang tadi linear itu kan pasti menggunakan dua titik yang saling berhubungan gitu ya, itu consecutive points. Nah, kalau kuadratik ini gitu ya, dia sama menggunakan kuadratik polinomial gitu ya, sama-sama untuk dua titik tapi kita mengakomodir semua titik gitu ya. Maksudnya seperti apa gitu? Maksudnya adalah maksudnya adalah seperti ini gitu ya. Kan tadi kan kita punya grafik gitu ya, misal di X gitu ya, ini X0, ini gitu ya, ini X0 Y0, ini X1 Y1, ini X2 Y2, kemudian ini X3 Y3 gitu ya. Dan kalau kita mau menggunakan quadratic interpolation gitu ya, jadi nggak linear kan. Kalau yang kemarin kalau kuadratik berarti namanya kuadrat berarti butuh 3 titik bukan. Kalau linear kan cuma butuh 2 gitu ya. Nah, kalau kuadratik butuh 3. Nah, kalau spline ini beda. Kalau quadratic interpolation sebanyak apapun data dia harus diakomodir. Jadi gitu ya, dia harus ngikut gitu ya, dari sini ke sini, ini ke sini, sini ke sini, ini ke sini gitu ya, sebanyak titik itu yang membedakan. Jadi gitu ya. Jadi ini untuk yang titik x0 sampai x1 ini seperti ini, kemudian yang x1 sampai x2 seperti ini, sampai sebanyak titik yang mau dicari yang disediakan gitu. Nah, untuk kuadratik gitu ya, itu tuh nanti akan ada muncul permasalahan gitu ya. Permasalahannya apa gitu ya? Karena akan ada konstanta baru yang harus kita cari, yang dia tuh unknown gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mencari A, B, C ini gitu ya. Nah, makanya untuk menyelesaikan ini gitu ya, setidaknya ada 3 step gitu. Tiga step yang digunakan untuk mendapatkan berapa sih keseluruhan dari persamaan itu untuk mendapatkan ini gitu ya. Karena kan muncul A, B, C sebanyak dari titik-titik yang diakomodir kayak gitu. Nah, yang pertama itu adalah make sure gitu ya, pastikan setiap quadratic spline goes through two consecutive points gitu. Kalau tadi gitu ya, misal XY gitu ya, ini Y, ini X gitu, ini titik ini titik ini, ini titik ini, titik ini gitu ya, bahwa setiap garis ini memiliki persamaan kuadrat gitu ya. Ini berarti spline pertama, ini spline kedua, ini spline ketiga gitu. Jadi seperti ini, dan dia selalu berpasangan gitu ya, karena pasangan X0 itu X1, pasangan X1 X2, pasangan X2 X3, dan seterusnya sebanyak itu gitu. Jadi setiap spline itu punya sepasang persamaan gitu ya. Kemudian yang kedua gitu ya, cari turunan pertama gitu ya dari persamaan itu untuk titik interior. Titik interior itu yang mana gitu ya? Ini loh titik interior. Kenapa dia dikatakan titik interior gitu ya? Karena dia titik di tengah spline yang lainnya gitu ya. Misal ini kan X0 sama X1, tapi X1 kan juga beririsan dengan X2 gitu ya. Berarti di sini adalah interiornya antara X0, X1, X1, X2. Begitu pula dengan selanjutnya gitu ya. Berarti ini adalah titik interior antara X1, X2 dan X3 kayak gitu. Dan sebanyak titik itu gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah pastikan kalian memiliki sepasang persamaan kuadratik untuk setiap spline. Nah, yang kedua cari turunan pertama dari titik interiornya. Nah, kemudian yang ketiga, asumsikan bahwa first spline is linear. Jadi ini first spline, jadi spline yang pertama itu selalu linear. Jadi ini gitu ya, rumusnya untuk mendapatkan ABC kayak gitu. Sudah agak mulai pusing gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu, kita langsung ke exercise saja. Linear berarti dia hanya two consecutive points yang
apa namanya, dicari gitu ya, atau yang diakomodir. Masih sama kan, kita disuruh nyari berapa V ketika 16 gitu ya, berarti 16 itu ada di sini gitu ya. Masih ingat tadi linear spline cuman butuh 2 points kayak gitu kan. Nah di sini berarti masih ingat fungsi utamanya gitu ya. Fungsi utamanya adalah misal fx gitu ya sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 dikurangi x0 dikali x dikurangi x0 kayak gitu ya. Ini untuk x0 x sampai dengan x1 kayak gitu. Nah, kan kita udah tahu ini, berarti kan misal T0-nya sama dengan 15, T1-nya sama dengan 20 kayak gitu kan. Berarti fungsi utamanya di sini adalah VT sama dengan VT0 gitu ya, ditambah VT1 dikurangi VT0 dibagi T1 dikurangi T0 dikali T dikurangi T0 gitu ya. Dengan ini hanya bisa berlaku ketika T-nya itu hanya 15 sampai 20. Ingat, hanya berlaku untuk T ini gitu ya. Jadi kalau kalian disuruh nyari T20 atau T23 menggunakan linear spline ya berarti dia titiknya ini udah beda lagi kayak gitu. Nah, VT0-nya jelas gitu ya. Berarti yang ini 362,78 ditambah VT1. VT1-nya berarti 517,35 yang ini gitu ya. Dikurangi 362,78 dibagi T1 dikurangi T0 berarti 20 dikurangi 15 gitu ya. Dikali T dikurangi 15 gitu. Nah ini nanti diselesaikan gitu ya, kan masih ada T-nya, berarti nanti hasilnya harus ada T-nya. Baru ketika dia diminta misal V16 berarti ya udah T-nya di replace menjadi 16. Udah deh dapet kayak gitu. Prediksi gitu kan ya. Nah mungkin yang agak lebih sakit kepala itu adalah yang kuadratik gitu ya. Itu kan yang linear. Karena apa? Masih ingat kalau kuadratik berarti kita mengakomodir semua points yang ada gitu ya, semua points yang ada gitu. Nah sebenarnya saya udah ada gitu ya, jadi saya tinggal copy aja. Copy, oke gitu ya. Nah masih ingat aturannya gitu ya, karena kalau spline kuadratik kita kan punya A, B, C gitu ya, punya konstanta yang unknown. Nah untuk mendapatkan ini yang pertama apa? Pastikan kalian memiliki persamaan kuadrat untuk setiap persamaan kuadrat untuk setiap spline-nya gitu ya, untuk setiap spline-nya gitu ya. Nah karena saya sudah bilang gitu ya, saya ini berarti saya tinggal copy aja misal kayak gini. Nah kayak gini gitu ya. Ini adalah ininya gitu ya, spline-nya gitu ya. Karena apa? Karena kita di sini memiliki sepasang gitu ya, 0 sama 0 10, 10 sama 15, 15 sama 20, 20 sama 225, 225 sama 30. Artinya ada 5 pasang gitu ya. 1 2 3 4 5 gitu ya. Makanya di sini ada 5 gitu ya. 1 2 3 4 5 gitu ya. Nah, di sini gitu ya, sama fungsi umumnya adalah AN misal AN kali TN kuadrat ditambah BN kali TN ditambah CN gitu. Ini adalah fungsi utamanya gitu ya. Cuman kita balik gitu ya, karena kita sudah memiliki A0, A1, A2, A3 dan sebagainya gitu ya. Berarti tinggal dimasukkan aja. Berarti di sini adalah misal gitu ya, untuk yang 0 sampai 10 gitu ya, spline yang pertama gitu ya. Berarti masukin aja A1 gitu ya. A1 kali T0 kuadrat ditambah B1 kali T0 ditambah C1 sama dengan 0 kayak gitu. Karena kan di sini T0-nya tuh semuanya 0, otomatis ini enggak ada nilainya. Yang ada adalah ini C1 sama dengan 0 gitu ya. Kemudian gitu ya, ini adalah misal titik yang pertama gitu ya. T sama VT0 kayak gitu nggak sih gitu ya, VT0 gitu. Nah kemudian kan dia ketemu sama T1 gitu ya, ini T-nya, ini VT-nya, T1 sama VT1 gitu ya. Berarti kan ini satu spline kan, ini berarti kan satu pasang nih, satu spline gitu ya. Nah di sini T1-nya kan ada nilainya gitu ya, 10. Berarti ya udah, berarti 10 dikuadratkan jadi 100 A1, kemudian B1 kali 10 jadi 10 B1 ditambah C1, ini nilai VT1-nya gitu ya, nilai VT1-nya gitu.
Jadi VT1-nya 227,04 kayak gitu. Nah, ini untuk spline yang pertama. Kemudian sama gitu ya, untuk spline yang kedua berarti ada T2 kali VT2 gitu ya. Berarti di sini gitu ya, spline yang kedua pakai titik interior jangan lupa gitu ya. Jadi 100 A2 ditambah 10 B2 C2 ditambah C2 sama dengan ini. Nah, kemudian titik yang keduanya itu berarti 15 gitu ya, tinggal dimasukkan aja nanti hasilnya seperti ini. Kemudian spline yang ketiga sama gitu ya, lanjutannya gitu ya, berarti antara T3 sama T4 gitu ya. T3 sama gitu ya, berarti kita hanya pindah ke T4 nya gitu ya, berarti T4 nya adalah dimasukkan yang 20 gitu ya. Selanjutnya sama, spline keempat berarti antara 20 sama 22,5 gitu ya, karena ini yang 20 udah ketahuan berarti tinggal yang 22,5. Kemudian spline yang terakhir 22,5 sama 30, hasilnya ini gitu ya. Jadi Indian gitu ya, dari hasil proses yang pertama yakni untuk mengetahui persamaan kuadratik di setiap spline-nya, kita memiliki 15 persamaan gitu ya. 15 10 gitu ya. Ini 1 ini 2, kemudian ini 3, ini 1 2 3, kemudian 4, kemudian harusnya ini sih ini 1, oh sorry ya, dapat 1, ini 2, ini 3 gitu ya, ini 4, kemudian ini 4, ini 5, sorry ini 4, ini 5, kemudian ini 6, ini 7, ini 8, ini 9, ini 10 gitu ya. Taunya dari mana? Ini kan yang pertama, spline yang pertama sama yang kedua. Nah, di sini sama menggunakan titik interior ini gitu ya, tapi untuk A1 makanya di sini 100 A1 10 B1 C1. Nah, tapi untuk titik interior ini kan juga digunakan untuk ini, jadinya dia berubah menjadi 100 A2 10 B2 sama C2 gitu ya. Kemudian yang keempat berarti yang titik yang baru 225 A2 B2 C2, cuman untuk yang kelima dia kan interiornya sama titik yang lainnya gitu ya, jadi dia berubah menjadi A3, B3 sama C3 dan begitu seterusnya gitu ya. Maka yang keenam ini kan masih sama gitu ya. Nah, yang ketujuh dia berubah gitu. Ya, ada di sini 10 gitu ya. Kemudian yang kedua gitu ya. Yang kedua berarti turunan pertama untuk setiap titik interior gitu ya, untuk setiap titik interior. Karena di sini kita memiliki 5 pasang, berarti ada 4 titik interior gitu ya. Karena kan ini ya, berarti ini interior 1, sorry. Ini interior 1, ini interior 2, ini interior 3, ini interior 4. Karena ini kan udah titik luar gitu ya. Jadi ada 4 titik interior kayak gitu. Saya copy. Oke. Nah, masih sama gitu ya, masih sama dengan yang tadi gitu ya, bahwa titik interior pertama gitu ya, kan masih ingat gitu ya, tadi itu adalah persamaan pertamanya gitu ya, pada spline pertamanya itu adalah titik interiornya berarti yang 10 kan, 10 ini ya, 10 ke 10, 15 ke 15, 20 ke 20, 225 ke ini kayak gini kan, berarti ini yang titik interior pertama itu adalah ini A1 A1 T1 kuadrat ditambah B1 T1 ditambah C1 sama dengan 0 gitu ya. Kemudian ini A2 T2 kuadrat ditambah B2 kali T2 kuadrat ditambah C2 sama dengan 0 kayak gitu kan. Nah, ini kan ketika dia diturunkan berarti kan dia sama dengan 2A1 T1 ditambah B1, kemudian ini adalah 2A2 T2 ditambah B2 gitu kan. Terus kita masukkan gitu ya, gitu. Dimasukkannya seperti apa gitu ya, berarti ini dimasukkan 10 karena T nya 10 kan, berarti jatuhlah adalah 20 A1 ditambah B1 gitu ya. Kemudian ini adalah 20 A2 ditambah
B2 gitu ya. Karena ini sama-sama di T gitu ya, sama-sama di T sama dengan 10, berarti gitu ya, artinya 20A1 ditambah B1 sama dengan 20A2 ditambah B2. Ketika kita midah ruaskan, artinya 20A1 ditambah B1 dikurangi 20A2 dikurangi B2 sama dengan 0. Maka jadilah persamaan ini gitu ya. Sama gitu ya. Sama untuk yang T15 gitu ya. Kemudian sama yang untuk T20, ini persamaannya, dan ini untuk yang 22,5 gitu ya. Nah, dari sini kita memiliki 4 persamaan. Ini kan 10 persamaan. Ini persamaan ke-11, ini persamaan ke-12, ini persamaan ke-13, dan ini persamaan ke-14 kayak gitu. Nah, dari sini gitu ya. Ingat aturan yang terakhir gitu ya. Tadi kan setiap spline harus punya persamaan kuadrat gitu ya. Persamaan kuadrat yang saling berpasangan. Yang kedua, cari turunan pertama dari titik interior. Nah, yang ketiga, anggap first spline itu adalah linear gitu ya. Artinya gitu ya, kalau linear gitu berarti A1 sama dengan 0 kayak gitu gampangannya gitu ya. Nah, dari sini gitu ya, nanti kita bisa mendapatkan sebuah persamaan gitu. Jadi di sini adalah persamaan yang ke-15 gitu ya, 15. Nah, karena di sini gitu ya, artinya kita memiliki A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, dan kemudian C1, C2, C3, C4, C5 gitu ya. Dengan nilai-nilai yang tadi, persamaan-persamaan tadi gitu ya, itu sebenarnya bisa diubah dalam bentuk matriks gitu ya. Contoh matriksnya adalah seperti ini gitu ya. Misal kayak gini ya gitu. First spline-nya sama dengan A1 0 kayak gitu. Nah, persamaan yang pertama gitu ya, C1 sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini kan A 0 0, ini tinggal C1 sama dengan 0. Persamaan kedua, persamaan ketiga, persamaan keempat, seterusnya sampai persamaan ke-15, A1 sama dengan 0 gitu ya. A1 sama dengan 0. Ini bisa dalam bentuk matriks seperti ini gitu ya. Kalau kalian mungkin udah build code gitu ya dari praktek metode numerik, ini bisa diselesaikan secara script gitu ya, meskipun agak sakit kepala karena semua penyelesaian menggunakan matriks pasti akan terbentur karena ini bukan 3 diagonal, juga nggak bisa diselesaikan secara Gaussian biasa karena terlalu banyak nilai nolnya gitu ya. Nah, kalau saya gitu ya bisa menggunakan cara yang lain gitu ya, yakni cara yang paling mudah tapi agak manual, yakni caranya aljabar gitu ya. Pakai aljabar. Gimana cara aljabarnya gitu ya? Mudah sih gitu ya. Yang pertama itu adalah kita kan dari persamaan pertama gitu ya, dari persamaan pertama kita tahu bahwa C1 sama dengan 0 gitu ya. Terus dari persamaan ke-15 kita tahu A1 sama dengan 0 kayak gitu kan. Nah, dari sini kan berarti gampang gitu ya. Pasangan yang pertama gitu ya, ini persamaan yang kedua gitu ya. Persamaan yang kedua itu kan sama dengan 100A1 ditambah 10B1 ditambah C1 sama dengan 227,04 gitu ya. A1 0, C1 0. Jelas 10B1 sama dengan 227,04 gitu ya. Udah deh ketahuan B1 sama dengan berapa. Selesai gitu ya. Untuk nilai ini semua ketahuan gitu ya. Oke gitu ya. Nah, selanjutnya gitu ya, selanjutnya kita berurut gitu. Untuk yang selanjutnya kita mengakomodir menggunakan dua persamaan selanjutnya, berarti persamaan 3 dan 4 gitu ya. Untuk yang ini yang pertama gampang gitu ya. Untuk yang kedua berarti kita menggunakan persamaan 3 dan 4 gitu ya. Dimana persamaan 3 itu adalah 100A2 ditambah 10B2 ditambah C2 sama dengan 227,04 gitu ya. Kemudian persamaan yang keempat itu adalah 225A2 ditambah 15B2 ditambah C2 sama dengan 362,78 kayak gitu. Nah, dari sini kan kita bisa mengeliminasi, pakai dulu zaman SMA gitu ya, mengeliminasi si C gitu ya. Nah, hasilnya kan berarti sama dengan minus 125A2 dikurangi 5B2 sama dengan minus 100
35,74. Nah, dari sini kan ada persamaan baru. Nah, dari persamaan ini kita meminjam persamaan ke-11 gitu ya. Kita masukkan persamaan 11. Kenapa persamaan 11? Karena persamaan 11 punya nilai ini A1 persamaan 15 gitu ya. Itu kita punya nilai ini gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena kan tadi kalau udah pas persamaan satu kan ini sebelum persamaan 11 kita selesaikan ini dulu. 20A1 kan habis 20 A1-nya 0 gitu ya. B1-nya udah kelihatan tadi berapa gitu ya. Saya kasih aja deh biar nggak pusing gitu ya. B1-nya tadi harusnya 22,7. Berarti ini 22,704 dikurangi 20A2 dikurangi B2 sama dengan 0. Berarti minus 20A2 dikurangi B2 sama dengan minus 22,0704 gitu ya. Nah, dari sini persamaan ini yang dipindahkan ke sini gitu ya. Berarti di sini ada minus 20A2 dikurangi B2 sama dengan minus 227,04. Nah, dari sini kan kita mudah gitu ya. Caranya adalah dengan mengeliminasi B-nya gitu ya. Pakai cara yang dulu di SMA, ini berarti kali 1, ini kali 5. Harusnya ini habis nanti ketemu A2. A2 ketemu nanti B2 ketemu kayak gitu. Udah ketemu, berarti ini semua ketemu. Nah, untuk ini juga sama, ngelanjutin gitu ya. Berarti menggunakan persamaan 5 dan 6 gitu ya. Nanti ketemu kan kira-kira persamaan selanjutnya apa. Kemudian kita masukkan persamaan dan persamaan 12 gitu ya. Caranya masih sama untuk mendapatkan A3, B3 dan C3. Ini untuk yang ini. Kemudian untuk yang keempat sama, berarti persamaan 7 sama 8 dan persamaan 13 gitu ya. Kemudian yang kelima persamaan 9 dan 10 gitu ya. Kemudian dan persamaan ke-14 kayak gitu. Udah gitu ya. Dari sini nanti ketahuan semuanya kayak gitu. Berapa nilainya gitu ya. Ini 1 2 3, ini ke-4 5. Udah selesai semua persamaan digunakan. Kemudian kita mengetahui semua nilai-nilai yang tidak diketahui ini gitu ya. Nah, terus kalau udah gimana Bu gitu ya? Kalau udah apakah selesai? Oh, tentu belum gitu ya. Tentu belum gitu. Kenapa tentu belum gitu ya? Karena dari situ kita tuh cuma dapatnya adalah nilai konstantanya. Meanwhile gitu ya, persamaannya itu kan masih sama gitu ya. Persamaannya masih sama, yakni A1 T1 kuadrat A1 ditambah B1 kali T1 kemudian C1 gitu ya. Nah, A1-nya tadi udah ketahuan gitu ya. T1 ini. Nah, ini tuh hanya untuk T0 sampai T10 gitu ya. T1 sampai T10 kayak gitu. Nah, tadi kan A1-nya 0 gitu ya. T1-nya 0 nggak ada juga gitu. Kemudian T1 ininya juga 0 gitu ya. Ininya T0-nya ini berarti tinggal B ini aja gitu ya. Itu nanti berapa gitu. Kemudian untuk yang kedua, spline ini spline yang pertama gitu ya. Spline pertama. Kemudian spline yang kedua gitu ya. Sama berarti kan A2 T2 kuadrat kemudian B2 T2 ditambah C2. Nah, ini untuk T10 sampai 15 kayak gitu kan. Nah, kalian cari deh tuh kan, tuh berarti sampai T-nya harusnya 22,5 sampai 30. Indian kalian harus punya 5 persamaan gitu ya. Dari A1 sampai A5, B1 sampai B5, C1 sampai C5 kayak gitu. Nah, baru karena permasalahan kita ada di VT sama dengan 16 gitu ya, berarti dia antara T15 sampai T20 kayak gitu. Nanti kan dia punya persamaan, tinggal dimasukkan saja kayak gitu. Ya, pretty easy kan? Ya, kalau Really, thanks for watching this video. Don't forget to practice more. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, have a great day, and bye bye.